Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita tentang garis dan sudut pada yang kedua. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sudut berpenyiku, berpelurus dan bertolak belakang. Sekarang kita lanjutkan pada garis-garis sejajar. Nah, kemarin sudah tahu kan bahwa garis sejajar itu adalah garis yang memiliki jarak sama di setiap titiknya. Nah, jadi ini garis K dan garis L itu adalah garis yang sejajar. Ini diberi tanda dengan lambang ini menunjukkan bahwa dia garis yang sejajar. Nah, ketika garis sejajar, dua garis yang saling sejajar dipotong oleh sebuah garis dalam satu bidang yang sama, maka kedua garis itu akan terpotong di dua titik. Nah, ini kita bagi, ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, ketiga, keempat. Ini hasil perpotongan pada garis K. Nah, yang kelima, 6, 7, 8. Ini garis perpotongan pada garis L. Nah, berdasarkan garis sejajar K dan L, maka kita mengenal ada sudut-sudut luar. Yang dimaksud sudut luar itu berarti dia tidak terletak antara garis sejajar. Jadi 1, 2, 7, dan 8. Sedangkan yang disebut dengan sudut-sudut dalam itu adalah sudut yang terletak di antara garis sejajar. Jadi 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu kemudian ada istilah yang lain yaitu sudut dalam berseberangan. Yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan itu kita amati. Sudut dalam berarti sudutnya berada di dalam. Berarti antara sudut 3, 4, 5, dan 6. Berseberangan, kalau dilihat dari garis M, yaitu garis yang memotong, maka garis sudut tersebut harus menyeberang. Sehingga pasangannya 3 ini dengan 5 karena dia menyeberang. Berarti sudut ketiga dan sudut kelima itu adalah sudut dalam berseberangan. Begitu juga dengan 4 dan 6. Nah, kalian berarti sudah paham tentang dalam berseberangan. Sekarang kita akan konversikan ke sudut luar berseberangan. Kalau sudut dalam menggunakan sudut-sudut dalam, kalau sudut luar berseberangan berarti menggunakan sudut-sudut luar. Sama, dia harus menyeberang. Berarti 1 dengan 7. 1 di luar, 7 juga di luar. Dia menyeberangi garis M. Maka dia disebut sudut luar berseberangan. Nah, kalau dalam sudut dalam sepihak, nah kalau tadi berseberangan harus melompati garis, kalau dalam sepihak berarti dia tidak melompati garis, tapi tetap menggunakan sudut dalam. Sehingga yang dimaksud sudut dalam sepihak adalah 3 dan 6. 3 dan 6 adalah sudut dalam dan dia tidak menyeberangi garis M, maka disebut sudut dalam sepihak. Nah, sedangkan kalau sudut luar sepihak, di sini tidak disebut. Luar sepihak itu berarti dia berada yang di luar, yaitu 2 sama 7. Itu adalah luar sepihak. Sudut-sudut sehadap. Nah, 1 dengan 5 dia menghadap ke arah yang sama, maka dia disebut dengan sudut sehadap. Baik, akan kita lihat pada contoh latihan. Ini kita amati ada dua garis sejajar, yaitu AB dan CD. Nah, ini adalah garis AB dan CD mewakili garis yang saling sejajar. Sedangkan garis TU itu adalah garis yang memotong sehingga perpotongannya berada di titik P dan titik Q. Nah, yang pertama BPQ. BPQ itu akan sehadap dengan DQU. Ini adalah dampak dari garis sejajar yang dipotong sebuah garis, maka ada pasangan sudut yang sehadap. Nah, ini contohnya. Dia menghadap ini kan dia sehadap. Seperti ini yang disebut dengan sehadap. Nah, di dalam sudut yang saling sehadap, hubungannya adalah kedua sudutnya memiliki besar yang sama. Nah, contoh lain yang sehadap yaitu BPT dan DQP. Ini adalah sehadap, jadi sama-sama ke atas. Dan seterusnya. Nah, apabila BPT adalah 120, maka berapa besar sudut DQP? Ingat bahwa BPT dan DQP adalah sudut sehadap. Maka besar sudutnya harus sama, yaitu 120. Lanjut.
Yang berikutnya dalam luar berseberangan. Ini tadi sudah saya sebutkan, luar berseberangan berarti pakai sudut luar dan dia menyeberangi garis pemotong. Nah, maka ketika dia luar berseberangan, besar sudutnya juga sama, yaitu 120. Nah, selanjutnya berseberangan dalam. Kalau tadi luar berseberangan berarti dia menggunakan sudut luar, kalau dalam berseberangan berarti dia menggunakan sudut dalam, yaitu BPQ dan CQP. BPQ dan CQP adalah pasangan sudut berseberangan dalam atau dalam berseberangan. M besar sudutnya sama, MCQP sama dengan MBPQ, yaitu sama-sama 60 derajat. Berikutnya yaitu sepihak luar, BPT sudut luar, DQU sudut luar, dan antara keduanya adalah dia tidak menyeberangi garis pemotong TU, maka dia disebut sepihak luar atau luar sepihak. Nah, kalau tadi dalam berseberangan dan luar berseberangan beserta sehadap besar sudutnya sama, kalau dia sepihak maka jumlahnya 180 derajat. Sehingga kalau BPT adalah 120, maka besar DQU adalah 60 derajat. Oke, lanjut. Nah, yang sekarang sepihak dalam, berarti dia menggunakan sudut dalam. Nah, ini adalah BPQ dan DQP. Jadi ini dan ini adalah pasangan dalam sepihak, jumlahnya juga 180, DQP dan BPQ. Nah, kalau DQP-nya adalah BPQ-nya adalah 60, maka besar sudut DQP adalah 120. Ini contohnya. Contohnya ini. Nah, yang pertama tentang berapa besar sudut A. A sepihak dalam dengan 100. Jadi A dengan 180 ini sepihak dalam. Berarti jumlahnya harus 180, berarti total 40. Kemudian AB dan 60. A, B dan 60 ini adalah merupakan garis yang berpelurus, berarti jumlahnya harus 180. Nah, ketemu B-nya adalah 80. Nah, sedangkan A dan 60 sehadap dengan C. A dan 60 tunggu sini, C juga mendekat sini. Berarti kalau begitu nilai C adalah A tambah 60 sama dengan 100. Ini contohnya. Nah, ini latihannya, silakan di screenshot dan dikerjakan. Tentukan nilai X derajat, Y derajat, dan Z derajat. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.